terkait proses coaching. Yang pertama proses penilaiannya itu ada pemikiran, kemudian proses kreatif dan pertanyaan. Sebelum melakukan proses coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Reni. Yang pertama, kompetensi coaching yang ingin diterapkan dalam proses coaching nanti itu apa? Terima kasih Bu. Idealnya mungkin ya kita berbicara tentang bagaimana kompetensi coaching yang ingin saya terapkan. Mungkin ketiga-tiganya mudah-mudahan dapat terlihat dalam percakapan coaching saya nanti. Di antaranya tentang kemitraan. Kemitraan saya dengan coaching, jadi tidak ada seperti sedang interogasi ya Bu ya, tapi mengalir begitu saja. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, proses mendengarkan aktif dari saya. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Jadi seperti itu Ibu. Saya garis bawahi kemudian ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkannya itu yang pertama kemitraan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua Bu Reni, potensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Kalau secara spesifik sih saya ingin lebih kepada mendengarkan aktifnya Bu. Di sini tujuannya adalah agar saya dapat menggali potensi dari coaching saya. Kemudian di sini agar coaching pun dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi saat ini. Seperti itu Bu. Jadi potensi yang ingin dikembangkan oleh itu adalah mendengarkan aktif ya Bu Reni ya. Oke, pertanyaan yang ketiga Bu Reni, indikator kepercayaan klien apa? Oke. Indikator pencapaiannya mungkin di sini saya dua indikator pencapaiannya. Yang pertama tentunya bagaimana dalam sistem coaching ini saya dapat menerapkan alur rutinitas. Oke, tentunya secara rutin ya Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, itu mudah-mudahan dapat saya lakukan secara rutin. Kemudian yang kedua di sini menggali ide dari coaching. Ya, di sini agar coaching yang saya sampaikan sebelumnya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Terima kasih Bu Reni. Bu Reni di sini indikatornya sudah menggunakan politik. Betul, siap Ibu. Terima kasih untuk diskusinya. Selamat melakukan proses coaching dan semoga semua indikator yang Bu Reni lakukan tadi menggunakan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni, apa kabarnya hari ini Bu Reni? Waalaikumsalam Bu Cici, alhamdulillah saya dalam keadaan baik, sehat insya Allah. Ada apa Ibu Cici? Ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Ya Ibu, terkait proses pembelajaran sekolah saya melihat beberapa guru saya ini melakukan proses pembelajaran itu hanya kepadanya menggunakan metode ceramah. Jadi Ibu melihat rekan Ibu di sekolah melaksanakan pembelajarannya mungkin sebagian besar begitu ya? Iya, Masih menggunakan metode ceramah. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? yang saya harapkan Ibu di sini saya menginginkan rekan-rekan guru ini memiliki keterampilan maupun proses pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif karena sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini sudah canggih ya Ibu, sehingga proses pembelajaran pun kepada siswa-siswanya lebih aktif dan lebih berkualitas Ibu. Luar biasa ya Bu ya, Ibu mengharapkan rekan-rekan bisa sama mungkin seperti ini ya, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan PHD ya. Iya betul sekali. Memangnya Ibu lihat di kelas selama ini sama pembelajaran, bagaimana rekan-rekan Ibu melaksanakan pembelajarannya dalam kelas? Ya kalau ketika saya melihat di pembelajaran kelas itu anak-anak sepertinya kurang antusias Ibu, kemudian anak-anak itu merasa mengatur. Saya mencoba melihat secara real di kelas dan saya menanyakan juga ke beberapa siswa bahwa di kelas itu jenuh Ibu, jadi ingin menciptakan suasana yang lebih aktif sehingga siswa-siswa lebih antusias belajarnya. Mungkin lihat dari respon siswa ya, bagaimana Betul sekali. mereka jenuh dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut seperti itu. Betul sekali. Boleh diceritakan Bu, kira-kira
melalui ceramah saja, tidak ditayangkan mungkin suatu video pembelajaran, kemudian tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sekarang lagi marak ya biar. Jadi sehingga siswa tersebut menjadi kurang aktif dulu. Jadi ingin pembelajaran yang betul-betul menarik dan semangat siswanya. Jadi di sini Ibu menginginkan kalau teknologi secara dilakukan ya atau apapun itu yang berhubungan dengan pembelajaran yang bervariasi itu masuk ke dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Idealnya menurut Ibu di kelas yang bisa membangkitkan anak untuk bahagia di dalam kelasnya itu seperti apa Ibu? Idealnya sih ya dari skala itu mungkin 10 ya. Tetapi bagi saya mungkin saya mengharapkan skalanya saya itu 6. Skala ideal menurut Ibu ketika berada di posisi sekarang ini di posisi 6 lah ya. Siswa-siswa itu atau guru itu bisa menerapkan pembelajaran agar siswanya bisa seperti itu ya. Oke, siap keren ya. Ketika Ibu melihat nih rekan guru dengan pembelajaran yang kurang menarik tadi ada kenapa sih nggak teknologi digunakan begitu? Iya, oke. Ini rencana kedepannya nih, ini rencana kedepannya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut seperti apa? Ini seperti idealnya kita melakukan monitoring atau bukan semacam latihan ya biar rekan-rekan guru dengan menggunakan juga strategi ataupun metode yang memang saat ini sedang marak atau sedang memang dikembangkan, seperti kita memiliki dengan metode menggunakan aplikasi Canva, kemudian Quizzes, kemudian Google Site ataupun Google Earth gitu ya. Nah di sini juga untuk aplikasi tersebut jadi memancing siswa untuk lebih aktif, antusias dan lebih kreatif gitu. Oke. Dengan metode yang baru ya, yang baru dihadirkan di dalam kelas. Menurut Ibu nih sejauh ini keberhasilan ketika itu dilaksanakan dengan pelatihan itu antusias Ibu atau apa namanya perspektif Ibu seperti apa tentang keberhasilan metode tersebut di dalam kelas? Keberhasilannya yang saya harapkan yang pastinya lebih memotivasi rekan-rekan guru saya untuk menciptakan proses pembelajaran itu yang lebih aktif, interaktif juga, sehingga di kelas itu tidak menjadikan siswa tersebut menjadi malas ataupun mengantuk. Dan ketika dalam proses pembelajaran itu siswa lebih mengeluarkan pendapatnya sendiri, sehingga untuk memotivasi semuanya agar lebih menciptakan iklim suasana belajar yang nyaman dan kreatif. Tadi kan Ibu berkata tentang pelatihan, tentang metode. Ini untuk jangka pendek yang kita lihat jangka pendeknya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu terapkan di dalam sekolah mungkin ya? Dulunya seperti apa? Kalau yang diterapkan kemungkinan kita menggunakan open class ya, sehingga saya mungkin sebagai role modelnya, kemudian melihat rekan ketika saya sedang memberikan suatu materi untuk mengajar, sehingga mungkin ada bedanya pemikiran perubahan itu tersendiri. Jadi mungkin sedikit demi sedikit saya memberikan contoh juga bagi rekan-rekan guru saya di sekolah. Oke, siap. Sekarang bagaimana nih ketika Ibu berkata akan adanya model melalui open class tersebut ya? Yang saya tanyakan di sini bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa open class itu dapat dapat tercapai untuk mewujudkan masalah di awal. Ya, untuk mewujudkannya sebagai saya sebagai role model itu bagi rekan-rekan guru adalah memberikan juga motivasi, kemudian memberikan juga strategi dan metode serta sumber pembelajaran. Terus kita sama-sama juga berbagi praktik baik, kemudian ya kita juga sharing dengan teman, berbagi pengalaman, sehingga mudah-mudahan termotivasi dan berubah. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Dengan niat yang kuat, dengan usaha yang keras, tentunya itu bisa terlaksana ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan. Lalu apakah dari semua yang Ibu lakukan itu adakah Ibu harapkan dukungan dari luar selain dukungan dari motivasi Ibu sendiri?
pribadi seperti yang ibu katakan, kemudian dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, kemudian rekan sekolah yang betul-betul memberikan support. Atau mungkin kita juga bisa mendatangkan narasumber apabila akan melaksanakan kegiatan pelatihan itu. Jadi kita saling sharing pengalaman. Oke. Berarti dari 3 sisi Ibu akan ambil ya, dari diri sendiri, motivasi diri sendiri, kemudian dari lingkungan terdekat, kan guru dan kepala sekolah masuk di dalamnya, dan yang terakhir adalah kenapa tidak kita mendatangkan tenaga ahli. Betul ya Bu ya? Oke. Oke, sekarang bagaimana di perasaan Bu Siti setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Sebelumnya kan permasalahan seperti ini loh Bu ya. Perasaan Bu Siti bagaimana setelah berbincang-bincang? Alhamdulillah senang sekali jadi terbuka dan perasaan saya plong nih. Plong ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, dan saya pun bisa sharing dengan ibu dan mendapatkan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan juga proses ini dapat tercapai dengan baik sehingga rekan-rekan saya di sekolah menjadi termotivasi, meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga menghasilkan siswa-siswi yang betul-betul kreatif dan mahir dalam penggunaan teknologi. Karena bagaimanapun juga yang dia mulai disampaikan siswa yang aktif itu bagaimana cara dulu untuk memotivasinya begitu ya. Oke, keren sekali. Jadi Ibu banyak mendapatkan hal ya dari sesi kita berbincang kali ini. Sekali. Selain merasa plong, Ibu merasakan juga banyak ternyata kita bisa menggunakan metode dan lain halnya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oke, keren. Oke Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita menutup sesi ini? Ya, yang saya sampaikan adalah terima kasih Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih juga telah memberikan pemahaman, dan saya jadi mendapatkan pencerahan tentang solusi permasalahan yang terjadi di sekolah saya, terutama dalam strategi atau baik itu dengan metode pembelajaran. Terima kasih juga untuk waktu luangnya. Mohon maaf bila saya mengganggu waktu Ibu. Tidak sama sekali mengganggu Ibu. Terima kasih, kita saling sharing di sini. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih karena Ibu bisa kembali beraktivitas. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana Bu Reni tadi proses coachingnya lancar? Alhamdulillah Ibu lancar luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini? Apakah sudah tercapai indikator yang Ibu harapkan? Oke. Dalam proses coaching ini saya rasa saya sudah menerapkan tirta tadi Bu dalam proses saya bercakap-cakap dengan coaching, kemudian kemitraan, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itu sudah saya lalui. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau Ibu bicara tentang tirta tadi, ya proses tirtanya itu sudah saya lakukan, insya Allah seperti itu. Terima kasih Bu Reni. Ya. Kemudian kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan terkait proses coaching hari ini, sebetulnya saya masih ingin tertantang Bu untuk dapat bagaimana saya dapat hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Saya ingin hadir penuh dalam proses coaching tersebut, tentunya dengan teknik stop ya Bu ya. Saya ingin terapkan itu karena saya rasa bagaimanapun juga terkadang konsentrasi kita sedikit terpecah seperti itu ya. Betul. Dan saya ingin mengembangkan hal tersebut seperti itu Bu. Terima kasih Bu Reni. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Reni bisa tercapai ya Bu Reni Amin ya. ya. Dan tadi setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan dengan coach itu, alhamdulillah sudah dilaksanakan baik dengan baik. Alhamdulillah. Ibu melakukan coaching dengan baik. Kemudian alur pikirannya juga sudah nampak Bu Reni. Kemudian Ibu juga ternyata sudah bisa mendengarkan coaching. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Reni untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya. Semoga setiap usahanya lancar. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu untuk ilmunya, bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya juga Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu Sri. Oke,
Hari ini kita mau observasi ya Bu Sri ya. Betul sekali. Oke, tapi sebelum kita melaksanakan atau sebelum Ibu Sri memulai proses coaching ini, izinkan saya berperan sebagai pengamat di sini Bu Sri atau sebagai observer. Di sini saya akan melihat proses coaching dari Bu Sri nanti dengan coachingnya. Seperti itu ya. Namun sebelum memulai percakapan, di sini saya memiliki rubrik penilaian yang nanti akan saya lihat dari bagaimana Bu Sri proses coachingnya dengan coaching, di mana rubrik penilaiannya ini terkait dengan prinsip coaching. Prinsip seorang coach ada 3 ya Bu Sri ya. Betul. Yang pertama ini kemitraan, kemudian yang kedua ini adalah proses kreatifnya, dan yang ketiga ini untuk bagaimana Bu Sri nanti bisa memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Oke ya. Di sini kompetensi coaching ada kehadiran penuh. Jadi Bu Sri situ perlu hadir penuh dalam sistem coachingnya, kemudian perlu mendengarkan aktif Bu Sri di situ, kemudian mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot dengan teknik bahasa. Oke, seperti itu ya. Bu Sri nanti kan di dalamnya juga akan menerangkan tentang bagaimana alur tirta ya. Jadi nanti sistem coachingnya itu tentang alur tirta, bisa ya Bu ya. Seperti itu. Acuan penilaian yang saya lakukan sementara itu sih Bu Sri. Oke, di sini sebelum proses nanti Bu Sri dengan coaching akan berinteraksi, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, semangat ini. Semangat sekali. Semangat. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi coaching yang ingin Ibu terapkan, dalam proses pertanyaan nanti Ibu dengan coach itu seperti apa? Yang pertama mesti kompetensi yang saya terapkan itu yang pertama adalah mendengarkan permasalahan ataupun mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot melalui rasa juga, kemudian juga dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang terjadi pada coaching nanti saya, sehingga proses coaching ini dapat menemukan hasil yang terbaik. Oke, 2 hal yang Ibu terapkan dalam coaching nanti, saya mendengarkan aktif, juga Ibu ingin mengajukan, mudah-mudahan bisa pasti ya Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti coaching itu sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, Oke. betul sekali. Oke, pertanyaan kedua nih, ada 3 sebetulnya Bu, nggak apa ya? Tidak apa-apa Ibu. Oke. Untuk yang kedua ini, bagaimana nih potensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti ketika Ibu proses coaching? Ya, yang pastinya potensinya saya akan menanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga bagi coach saya. Kemudian solusinya sehingga potensi tersebut bisa lebih memberikan kemampuannya dalam hal mengatasi permasalahan yang dihadapi itu. Saya garis bawahi pertanyaan berbobot tadi ya. Betul. Yang ditekankan dalam proses coaching. Terakhir, indikator ketercapaian atau tolak ukur bagaimana Bu Sri terkait indikator yang nanti Ibu akan terapkan? Mungkin nanti untuk indikatornya ini saya akan berkolaborasi juga mungkin dengan coach saya juga terkait hal itu, bagaimana beliau akan memberikan perbaikan permasalahan yang terjadi juga sehingga bisa mengoptimalkan coaching ini dengan baik. Oke. Mungkin Bu Sri, di sini saya sifatnya hanya mengkonfirmasi saja, dan ini yang saya konfirmasi dari Bu Sri terkait pelaksanaan coaching nanti dengan konsep tirta, kemudian di sini dari sistem coach tersebut saya harapkan Ibu dapat memaksimalkan peran Ibu sebagai coach untuk dapat menggali permasalahan dari coaching secara optimal. Baik, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Saya persilakan Ibu untuk memulai percakapan dengan coachingnya. Semoga berhasil, semangat dan relaksasi. Iya, terima kasih kepada suaminya. Oke, terima kasih. Maka silakan. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Aul. Apa kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya sehat Bu Sri. Iya. Dengan sewaktu Ibu telepon
program baru di sekolah ya Bu ya. Programnya itu sebetulnya berkaitan dengan program yang sudah lama terkait program pembiasaan 5S. Hanya saja sekarang saya ingin menambahkan pembiasaan kepada anak didik saya, untuk diri saya dan anak didik untuk mengaitkan ilmu agama dengan ilmu duniawi Bu, seperti itu. Jadi ketika saya akan mengajar, saya harus mempersiapkan apa sih kaitan antara Al-Quran, isi Al-Quran dengan yang saya ajarkan. Contohnya tentang hujan ya Bu ya. Kan banyak sekali surat di Al-Quran yang terkait tentang hujan. Jadi saya akan menerangkan bahwa hujan itu ciptaan Tuhan. Bahwa hujan itu sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi anak-anak itu tidak hanya paham tentang siklus hujan saja Bu, tetapi mereka juga paham bahwa hujan itu ciptaan Tuhan. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa mendekatkan sosial emosional mereka kepada Tuhan. Jadi merubah pemikiran mereka yang tadinya hujan biasa gitu, evaporasi ngapalkan seperti itu, tapi tidak seperti itu. Jadi lebih kepada pembentukan kepada sosial emosional mereka. Luar biasa, keren sekali Bu Aul pemaparannya. Nah untuk permasalahan saya garis bawahi ya dari pemaparan yang Ibu Aul sampaikan terkait dengan budaya 5S, kemudian dengan berbudi pekerti ya, karena kita juga harus menghargai ciptaan Tuhan. Nah, untuk strategi di sekolah Bu Aul yang akan dilaksanakan, bagaimana terkait hal tersebut Bu Aul? Strategi yang pertama yang saya lakukan, saya berkonsultasi dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah. Setelah berkonsultasi, insya Allah mudah-mudahan dan alhamdulillah sebetulnya kemarin saya sudah membicarakan ini dengan Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah beliau menyetujui apa yang menjadi ide ini. Tinggal bagaimana mungkin nanti saya menjelaskan kepada teman sekolah saya, kepada rekan sejawat, menjelaskan bahwa KSE atau PSE yang sudah kita pelajari ini begitu pentingnya untuk peserta didik kita. Jadi kita tidak hanya melulu meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kita ingin mencerdaskan sosial emosional peserta didik kita di sekolah. Jadi yang saya lakukan, saya akan berkonsultasi dengan sekolah, kemudian akan bekerja sama, berkolaborasi dengan sekolah saya, dengan guru-guru. Seperti itu. Baik, luar biasa ya rencananya ya Bu Aul ya. Berarti memberikan support juga dari Bapak sekolah, kemudian rekan-rekan guru. Nah, untuk langkah-langkah tersebut, apakah guru-guru atau rekan-rekan di sekolah Bu Aul itu memang semuanya mengikuti atau adakah rekan guru yang kita melihat mungkin ada yang tidak mengikuti? Bagaimana cara Bu Aul mengatasi hal tersebut? Memang betul Bu, ada beberapa guru yang mensupport ya terhadap program tersebut, ada pun yang memang kurang gitu Bu, kurang mensupport. Artinya mungkin tidak tahu ya Bu ya, tetapi ketika saya bertanya kepada beberapa guru yang terlihat kurang antusias terhadap program yang direncanakan tadi, saya berusaha untuk berbicara dari hati ke hati dulu. Jadi saya menggunakan bahasa cinta mungkin ya Bu ya, bagaimana semestinya kita sebagai anak bawahan atau anaknya kepada ibunya bagaimana menyampaikan program tadi. Jadi saya menyampaikannya dengan bahasa yang santai, bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh guru yang memang kurang antusias gitu Bu terhadap program tersebut. Jadi betul-betul di sini saya dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan senior tersebut. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Aul, apresiasi saya dengan hal tersebut. Nah, untuk kondisi idealnya skalanya untuk bagi Bu Aul itu berada di skala berapa? Untuk saat ini idealnya saya ingin di 7 ya Bu ya. 7 peserta didik dan semua orang di sekolah di saya. Nah, langkah-langkah untuk skala di 7 itu apa langkah yang Bu Aul lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya ya Bu ya, yang pasti menjadi role model ya Bu ya. Kita tidak bisa mempunyai program, apapun program bagus yang kita buat, sehebat apapun program yang kita buat tanpa ada contoh yang baik dari kita yang membuat programnya, rasanya akan mustahil untuk bisa dicapai oleh program tersebut. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya memberikan contoh kepada rekan sejawat, kepada semua warga sekolah terkait apa yang menjadi program tadi tersebut. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di sekolah seperti Bu, apa yang ingin ajarkan hari ini?
saya ingin ngajarin matematika nih, padahal sebetulnya matematika itu adalah di Islam, ada di Al-Quran. Yuk kita buka di Google, kayak gitu kan ya Bu ya. Jadi teknologi itu sebetulnya banyak sekali ilmu ya Bu ya, Iya. di Google, di YouTube gitu. Jadi kita bersama-sama di situ ngobrol dengan santai, dengan akrab. Yuk kita buka mana sih kira-kira di Al-Quran yang kira-kira menerangkan yang cocok dengan matematika seperti itu Bu. Jadi dari obrolan-obrolan seperti itu diharapkan mudah-mudahan pikiran-pikiran rekan saya yang kurang terbuka terhadap program tadi mudah-mudahan berubah gitu. Mudah-mudahan mau menerima bahwa yang kita lakukan ini baik loh. Kita ini ingin merubah mindset peserta didik ya Bu ya. Yang tadinya bahwa belajar sekolah itu hanya tentang nilai, tentang ranking. Padahal tidak hanya seperti itu Bu. Kita ingin merubah itu. Jadi kita ingin menciptakan generasi peserta didik yang cerdas secara intelektual, cerdas juga secara sosial, emosionalnya, lahir batinnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa menciptakan generasi yang berakhlak mulia seperti itu. Luar biasa, mantap banget. Teman-teman ya untuk Bu Aul ini. Nah, tadi sudah memberikan solusi juga yang terbaik ya untuk rekan-rekan guru juga. Nah, kendala-kendala yang pasti ada ya Bu Aul ya. Nah, untuk selanjutnya hal rencana yang memang betul-betul akan dilakukan Bu Aul itu terkait program ini bagaimana? Rencana yang saya lakukan ya Bu ya, yang pertama kali tadi memberikan contoh dulu kepada teman-teman, kepada warga sekolah, mengajak mereka untuk mau terlibat pada program ini. Dalam waktu dekat ini kemarin alhamdulillah dengan Bapak Kepala Sekolah kita sudah berbicara juga dengan guru agama. Karena ini kita nggak bisa main-main loh ya, ini Al-Quran gitu. Jadi kita butuh support juga dari guru agama. Bukan mendahului beliau juga, karena beliau memang kapasitasnya diagamakan. Cuma kita ingin loh Pak gitu, ingin bahwa semua pembelajaran itu berkaitan loh dengan agama kita, dengan agama Islam. Jadi kita yang pertama kita lakukan tadi, aksi nyata yang pertama kita lakukan adalah berkolaborasi dengan di sekolah saya, dengan guru agama, dengan guru-guru yang lain supaya program ini bisa terwujud gitu mudah-mudahan. Iya, amin ya. Jadi mewujudkan juga selain dari proses pembelajarannya juga dari perilaku dan sikapnya yang teruji ya Bu Aul. Ya, dari sesi coaching ini perasaan Bu Aul yang sekarang sudah Bu Aul sampaikan kepada saya, mungkin perasaannya setelah melakukan ini. Alhamdulillah Bu, perasaan saya menjadi lega ya. Ternyata dengan curhat seperti ini Bu, apa yang ada di benak saya tuh jadi jadi lepas gitu. Jadi saya alhamdulillah bersyukur sekali sudah bisa bertemu dengan Ibu, sudah bisa cakap-cakap, sudah curhat, dan alhamdulillah ternyata saya mendapatkan solusi gitu Bu untuk permasalahan yang saya hadapi. Kan apa yang saya harapkan, apa yang kita harapkan setelah saya itu bisa tercapai seperti itu. Nah, satu lagi ya Bu, untuk motivasi pada rekan-rekan ke depannya agar proses ini berjalan dengan baik, kira-kira metode apakah yang memang masih harus dibenahi? Yang pasti metode yang pertama adalah komunikasi dulu Bu ya. Komunikasi itu luar biasa Bu. Jadi gampang-gampang sulit ya Bu ya. Kadang ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak dari apa yang kita sampaikan. Jadi betul-betul yang saya harus benahi di sini adalah komunikasi Bu. Jadi bagaimana saya menempatkan diri saya berkomunikasi dengan senior, dengan junior, dengan rekan yang seumuran dengan saya, betul-betul saya harus paham bahwa bahasa-bahasa yang saya gunakan itu harus sesuai gitu. Jadi saya harus tahu situasi, harus tahu bahasanya seperti apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan dengan komunikasi baik yang terjalin itu bisa semua apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Semua warga sekolah juga harus komunikasi. Tidak bisa kita hanya dengan guru, kepala sekolah, orang tua juga harus dilibatkan. Tidak bisa kita bekerja sendiri sebagai guru. Orang tua harus dilibatkan. Salah satunya itu tadi kita mengadakan rapat, kita sosialisasi bahwa sekolah kita itu tidak hanya ingin anak-anak kita cerdas secara intelektual saja, secara pengetahuan saja, tapi secara sosial emosional juga kita ingin kembangkan. Mudah-mudahan bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia seperti itu. Cerdas berakhlak mulia. Luar biasa. Mudah-mudahan doakan ya Bu ya. Mudah-mudahan Saya doakan lancar dan mudah-mudahan program ini berkembang terus dan meningkatkan kualitas siswa-siswinya di sekolah. Baik, saya seperti ini. Terima kasih. Saya yang terima kasih sama Ibu.
ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Bu Sri? Sudah selesai dengan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Reni. Oke, alhamdulillah ya. Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar dan berjalan sangat-sangat luar biasa. Luar biasa ya, coachingnya luar biasa, coachnya juga luar biasa. Terima kasih. Oke, baik, setelah saya mengamati proses percakapan Bu Sri dengan coachingnya, saya merasa ada beberapa catatan terkait coaching yang sudah dilaksanakan. Tapi sebelumnya ini ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan sama Bu Sri. Tidak apa-apa ya? Iya. Oke, nggak banyak kok. Oke, yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini? Oke, kemudian apa yang Ibu rasa sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching ini? Yang sudah saya lakukan, terima kasih, izin Ibu menjawab. Iya. Yang sudah saya lakukan dalam coaching ini yaitu menggali permasalahan yang terjadi dalam coaching ini kepada coach saya, sehingga beliau bisa mengambil solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian kompetensi yang saya sudah terapkan di dalam coaching ini adalah mendengarkan kesan dan mendengarkan segala kesah permasalahan yang terjadi, sehingga membuka pintu untuk coaching ini berjalan dengan lancar dan mencari solusi serta mencari keterkaitan permasalahan yang terjadi, sehingga membawa manfaat dan pembelajaran bagi coaching tersebut. Oke, sudah dengan sepenuh hati berada dalam coaching tersebut ya Bu Sri ya, sampai coachingnya itu menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan sebelumnya, seperti ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan kedua nih, ketika melaksanakan proses percakapan, apakah alur ceritanya tercapai Bu? Alhamdulillah saya memakai alur ceritanya sudah tercapai dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan pada sesi coaching ini, meningkatkan juga kemampuannya dalam berkomunikasi, sehingga permasalahan tersebut dapat memecahkan dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi coaching. Oke, permasalahan yang terpecahkan ya, Ya, dari betul sekali. coach itu sendiri. Yang terakhir Ibu nih, kira-kira ini kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri terhadap coachingnya seperti apa, atau terhadap Ibu sebagai coach di situ kompetensi yang ingin dikembangkannya seperti apa Bu? Mudah-mudahan nanti kedepannya kompetensi yang saya kembangkan lebih aktif kembali, kemudian lebih meningkatkan juga kualitas coaching saya, dan sebagai pembelajaran juga bagi saya, berbagi ilmu, berbagi informasi, dan mencari solusi-solusi serta mencari kebermanfaatannya dalam setiap coaching yang saya adakan. Oke, lebih aktif lagi dalam Ibu memberikan pertanyaan, dan tentunya pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan pada coaching Ibu ya. Iya. Oke, dari proses coaching yang saya perhatikan, Ibu memang sudah keren ya, sudah melakukan proses ceritanya dengan baik, Iya, tahapan terima ceritanya kasih. sudah terlaksana. Saya melihat juga coachingnya sudah bisa mengeluarkan semua yang ada dalam hati dan pikirannya. Iya, Seperti betul itu sekali. memang yang diharapkan, dan pada akhirnya coaching sendirilah yang bisa menyelesaikan dengan permasalahan itu ya. Iya, Solusi betul. dari permasalahan itu diselesaikan oleh coaching itu sendiri. Iya, betul Oke, sekali. keren. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Mungkin tahapan kita selesai ya Bu ya untuk observasi ini. Saya harapkan kedepannya Ibu menjadi lebih baik lagi. Jangan lupakan tahap cerita ini, dan ini tidak hanya saat ini saja, Ibu bisa melakukan kapanpun itu. Iya, baik, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Sri ya. Sama-sama, Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sri, saya sehat walafiat. Nah. Apa kabar juga Bu Sri? Alhamdulillah juga. Terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Ibu, sebagai awal mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bu. Iya boleh, mangga Ibu. Tidak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa.
Baik. Nah, di sini pada coaching ini kita saya akan mengamati Ibu Aul beserta dengan coachingnya. Ya. Kemudian apakah nantinya sudah sesuai dengan penilaian rubrik penilaian? Kemudian apakah juga sudah sesuai dengan al-Muqtirah? Baik. Yang disampaikan. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan ketiga ya Bu. Ya, boleh. Tidak apa-apa Ibu? Tidak apa-apa, Ibu. Oke. Silakan. Baik. Yang pertama mungkin di sini saya akan menanyakan bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini kepada coaching. Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi Bu, kompetensi yang ingin saya terapkan di sesi coaching ini adalah yang pertama yaitu kemitraan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbeda dengan rasa. Seperti itu Bu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi kompetensi yang spesifik? Yang spesifik ya, yang ingin saya tingkatkan adalah itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kadang-kadang kan Bu ya, kita dengan segala aktivitas kita yang luar biasa di luar sana, kadang kita merasa lelah ya Bu ya. Betul. Jadi saya kenapa ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa terlibat secara penuh gitu Bu dengan situasi tersebut, kemudian bisa merasakan terjun langsung, merasakan langsung apa yang menjadi permasalahan situasi tersebut gitu. Seperti itu. Iya. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Enggak ya. Nah, untuk ke indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam sesi coaching ini kepada coaching? Indikatornya tentunya saya ingin meningkatkan alur tirta ya Bu ya. Dimana kan alur tirta ini terdiri dari tujuan, coachingnya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab aksi yang akan dilakukan oleh si coaching tersebut. Jadi di sini saya ingin menggali apa-apa saja yang ada di diri si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan coaching ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Ibu. Dan bisa menggali solusi maupun permasalahan yang terjadi oleh coaching. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah baik Ibu, tapi mungkin sedikit kurang baik dengan apa yang ada di pikiran saya Bu. Oh jadi kenapa kemarin Bu Reni nge-WA saya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Ada yang mengganjal di pikiran saya terkait bagaimana guru-guru di sekolah antusiasnya Bu terhadap kelompok belajar. Jadi yang ingin Bu Reni bicarakan itu terkait Antusias guru. antusias Iya, guru. ada kombel ya Bu, ada kombel. Dari percakapan kita kali ini, apa sih sebetulnya yang ingin Bu Reni dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kali ini tentunya Bu, bagaimana guru-guru dapat memiliki kelompok belajar yang sudah kita miliki di sekolah, bagaimana guru-guru dapat antusias dalam kelompok belajar ini, dan bagaimana kelompok belajar ini dapat menjadi sebuah wadah untuk guru-guru dapat saling berbagi cerita pengalaman dunia terkait pembelajaran seperti itu. Dan betul Bu Reni, Kombel itu sebetulnya suatu wadah ya yang bagus yang terkait peningkatan kualitas kita ya sebagai guru. Setuju sekali Bu. Dari apa yang Bu Reni sampaikan tersebut, sepertinya ada saja mungkin beberapa kendala yang Bu Reni hadapi di sekolah Bu Reni terkait Kombel tersebut. Masalahnya bisa diutarakan oleh Bu Reni? Oke. Permasalahan yang pertama ini kombel saya ini awal mulanya bernama Jusgeri Bu. Jumat tadi dengan harapan kalau kelompok belajar ini bukan kelompok belajar yang selalu dianggap serius dan semuanya dapat tertarik bergabung dalamnya. Betul. Sampai akhirnya sekarang udah dengan program yang baru kelompok belajar Haber ini ruang belajar. Tapi tetap Ibu dari hal tersebut dan pergantian dari bagaimana saya mengemas kelompok belajar itu tetap saja guru dalam menyikapi kelompok belajar ini masih, kalau boleh saya dengan bahasa ini masih lurus Ibu. Ada pasti dari kelompok belajar katanya kayaknya nggak perlu deh seperti itu. Jadi saya garis bawahi, jadi apa yang menjadi harapan Bu Reni terkait Kombel ini ternyata ada beberapa guru mungkin ya, Betul. ada beberapa guru yang kurang antusias ya atau menyambut Kombel ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa Kombel itu manfaatnya luar biasa Ibu Reni ya.
kondisi ideal yang ingin Bu Reni capai di SD Bu Reni terkait Kombel ini seperti apa sih? Kondisi ideal dari sebuah kombel, bentuknya kombel di sekolah saya, tentunya yang pertama kombel ini bisa menjadi wadah untuk guru-guru saling bertukar cerita ya dalam tanda petik tentang pembelajaran yang ada di kelasnya secara khusus atau sekolah secara umum seperti itu. Kemudian bagaimanapun juga guru kan tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Jadi saya rasa kombel ini bisa menjadi wadah untuk guru-guru terus belajar dari pengalaman rekam, belajar dari apapun itu yang ada di lingkungan yang terkadang kita lupa, kita nggak sadar kalau itu sebuah pembelajaran kita. Jadi pada intinya saya ingin dari kombel ini bisa meningkatkan potensi dari guru-guru mungkin seperti itu. Menarik Bu Reni ya. Ternyata apa yang menjadi keinginan Bu Reni terkait kombel itu tidak serta-merta bisa berjalan mulus ya, karena ada beberapa guru yang memang tadi kurang antusias. Betul, banyak sekali hal rintangan. Iya, banyak sekali rintangannya, tapi mudah-mudahan bisa dikuasai. Dari pemberian sekolah di sekolah Bu Reni terkait kombel ini berada di skala berapa? Berat tuh pertanyaannya. Kalau ada skala 1 sampai 10 ini posisi 4. Posisi 4 untuk kelompok belajar ini keaktifan kelompok belajar dari sekolah saya itu masih posisi 4. Masih posisi ya. Di bawah rata-rata ya. Tapi mudah-mudahan bisa. Target skala yang ingin dicapai dari pembeli? Oke, target skala yang ingin dicapai tidak 60 Bu, 30-10 ya. Jika di posisi 7 pun rasanya itu sudah sebuah kemajuan, sudah sebuah progres yang luar biasa untuk sekolah saya. Iya, jadi mudah-mudahan ya Bu ya, dari tadi yang Ibu utarakan skala itu mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa membuka wawasan pikiran rekan-rekan Ibu yang kurang antusias. Jadi sebetulnya kembali ini luar biasa. Untuk bisa mencapai skala tadi yang tadinya 4 menjadi 7 ya, apa yang bisa Ibu lakukan di sekolah? Sebetulnya terpikir beberapa cara sih. Yang jelaskan kalau kombel ini pasti ada kepala di dalamnya itu. Yang terpikirkan oleh saya adalah dengan melibatkan semua guru dalam rencana program kombel tersebut. Saya ingin melibatkan semua guru sebagai pemateri. Kita tidak perlu materi yang sulit sepertinya seperti yang terpikir di saya. Cukup dengan materi yang ringan yang guru bisa sampaikan. Jadi untuk menantang dia untuk terus dapat berbagi ilmu apa sekira apapun. Pertama itu. Kemudian yang kedua tentunya apresiasi apalagi berhubungan dengan rencana kerja itu ya, sertifikat mungkin ya Bu ya, sertifikat. Dan sebetulnya kelompok belajar yang ada di sekolah saya itu sudah terdaftar di PMMP. Cuma belum maksimal. Hebat sekali, Bu ya, ini luar biasa. Mungkin ini jadi pemacu juga ya, jadi pecut juga buat saya nih, karena di saya kembali belum nyampe ke PMMP. Masih di sekolah. Bisa saya. Amin. Kemudian cara yang boleh dilakukan, aksi nyata yang boleh dilakukan untuk bisa mewujudkan program tersebut. Ya. Karena sekarang ini tahun ajaran baru, mungkin kita anggap bisa memulai satu hal yang baru, mulai dari nol mungkin seperti itu ya. Mungkin saya bisa libatkan semua guru dalam menentukan program kerja kelompok belajar seperti itu Bu. Di dalam kelompok belajar tersebut kita akan susun jadwal bersama-sama. Jadwal itu mungkin merangkum semua kegiatan yang akan kita lakukan dalam kelompok, bukan dari pemikiran 1-2 orang, tapi mungkin saya bisa melibatkan semua guru-guru di dalam pelaksanaan. Sepakat Bu Reni, jadi semua guru ikut dilibatkan ya. Tidak ada yang merasa anak tiri. Iya, betul sekali Bu Reni. Jadi semua guru terlibat, semua guru mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, sehingga ada rasa lah, betul saya itu betul terhadap kombel ini bermanfaat. Kemudian tadi aksi nyatanya apa yang dilakukan seperti itu Bu Reni. Kemudian langkah terdekat saat ini yang Bu Reni lakukan itu seperti apa sih? Langkah terdekatnya mungkin saya butuh berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Saya butuh dalam tanda petik ya Bu, saya rakyatinya. Kemudian agar sebetulnya tidak perlu banyak ya, kita mulai dari hal yang sedikit, mungkin dari
5 orang dulu mungkin ya, kita ajak 5 orang dulu, 6 orang mungkin sampai semua guru bisa ikut merasakan positif dari lomba itu. Jadi kita garis bawahi di sini mungkin komunikasi ya. Betul. Komunikasi itu harus berjalan dengan baik dengan rekan kerja kita. Mudah-mudahan dengan komunikasi baik semua program yang ada di sekolah kita bisa Amin ya rabbal alamin. Adakah ada dukungan yang ibu harapkan di luar dari motivasi dukungan dari ibu sendiri? Ada Bu. Sebetulnya pencetus kabar mungkin saya ya di sekolah, tapi saya sangat mengharapkan sekali dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru senior, ya, kemudian dari rekan guru lain, dari lingkungan, mungkin itu yang saya sangat butuhkan. Jadi kalau kita tidak saling mendukung, namanya akan sia-sia ya Bu ya. Apa yang menjadi program sahabat, apapun program yang kita buat tanpa adanya dukungan dari semua pihak, nampaknya akan sulit dicapai ya Bu. Bu Reni, bagaimana perasaan Bu Reni setelah kita berbincang-bincang hari ini? Lega Bu. Saya lega, saya merasa iya ya, kenapa tidak terpikirkan dari kemarin seperti itu Bu. Sebelumnya saya memikirkan sendiri, lebih kepada mengeluh mungkin ya, mengeluh, dan ternyata mengeluh itu tidak menyelesaikan apapun, tidak ada solusi yang bisa saya dapatkan. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, kemudian Ibu menanyakan detail jawabannya luar biasa. Oh iya, itu yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak Ibu, bahagia, lega, plong, senang, wah, campur-campur. Sama-sama Bu Reni, saya juga terima kasih, banyak ilmu juga lah Bu Reni. Apa yang tadi Bu Reni sampaikan kepada saya juga, ternyata saya juga banyak memiliki ilmu dari situ ya. Bagaimana saya juga harus bisa berkomunikasi baik dengan rekan kerja di sekolah saya, sehingga kalau dapat berjalan dengan baik juga bisa baik ya. Oke, terima kasih, hari ini luar biasa, banyak hal baik yang saya dapatkan dari perbincangan kita ini Bu Reni. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Reni, program-program Bu Reni tadi terkait Pemel itu bisa tercapai di sekolah Bu Reni dengan baik, dan guru-gurunya juga terbuka pikirannya. Akhirnya mereka mau menerima bahwa Pemel ini baik ya. Pemel ini banyak manfaatnya. Jadi membuka pikiran mereka, mindset mereka untuk termotivasi untuk mau terlibat dalam Pemel tersebut. Ya. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Ibu, saya yang ucapkan terima kasih banyak. Bisa pertemuan hari ini luar biasa. Ya, terima kasih Bu Reni, selamat beraktivitas. Semoga lancar ya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Bu Reni. Assalamualaikum Bu Aul. Waalaikumsalam Bu Sri. Nah, alhamdulillah ya, setelah melakukan coaching ini, Ya. saya melihat observasi yang Ibu lakukan dengan coaching ini luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan coaching ini. Nah, setelah Ibu melakukan coaching tersebut, apakah indikator tersebut ada keterkaitan dengan pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah itu tadi indikatornya kan pada awal kita katakan saya ingin alur kita di sini tercapai ya Bu ya. Jadi saya ingin bisa menggali semua apa yang Koci rasakan, permasalahan yang Koci rasakan. Kemudian saya juga memposisikan supaya saya bisa hadir secara penuh mendengarkan proposal dari Koci. Kemudian saya bisa menemukan bisa Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Aul ya. Nah, menurut saya tadi dalam coaching tersebut, Bu Aul dengan Koci luar biasa penyampaiannya, kemudian solusinya juga, memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga telah menggali serta memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sehingga permasalahan di dalam coaching ini dapat terasumsi dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Nah, mungkin untuk kompetensi kedepannya yang akan Ibu tingkatkan dalam coaching ini, apa langkah yang akan Ibu lakukan? Langkah yang akan saya lakukan ya itu dalam coaching ini, yang pasti saya ingin menggali atau meningkatkan
juga ingin meningkatkan kompetensi kemitraan dia dengan coach saya. Jadi saya ingin berada dengan coach itu merasa saya tuh akrab, dekat dengan coach. Jadi jangan ada perasaan sedang diinterogasi, ada perasaan sedang sepertinya diberi diwawancara gitu ya, kayak mau testing atau nggak mau. Saya ingin si coach itu nyaman, lebih dekat iya, dekat dengan saya, lebih santai, meluapkan semua perasaannya seperti itu. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kompetensi saya adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, jadi sehingga mudah-mudahan dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach, si coach tersebut bisa menjawab semua permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Ibu semangatnya. Untuk sesi coaching ini saya satu dengan Bu Aul. Luar biasa dengan coachingnya memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang coaching hadapi, dan Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dari coaching berikutnya apa yang mau ditingkatkan oleh Bu Aul atau hal yang memang betul-betul diharapkan dalam coaching. Yang saya ingin tingkatkan yaitu proses coaching tadi, Bu. Jadi saya merasa saya masih harus belajar. Jadi saya ingin menjadi coach yang baik, ingin menjadi pendengar yang baik, mitra yang baik untuk coaching saya. Jadi yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin belajar banyak tentang coaching. Saya ingin meningkatkan prinsip-prinsip coaching kepada diri saya. Sehingga mudah-mudahan nanti di coaching-coaching berikutnya saya bisa lebih kembali lagi apa yang ada di hati para coaching, sehingga mereka bisa menyampaikan perasaan dengan nyaman, dengan leluasa, dan tentunya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Luar biasa sekali Bu Aul, semangat sekali. Saya senang dengan pembahasan kita setelah observasi dan coaching yang Ibu lakukan dengan coachingnya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya sudah mengganggu rutinitas Ibu Aul. Terima kasih kembali Ibu Sri ya atas waktunya.